Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak. Perkenalkan saya Rasmita CGP Angkatan 9 Kabupaten Cirebon dari SDN 1 Jamblang akan memaparkan tugas 1.1.A.8 koneksi antar materi, kesimpulan dan refleksi modul 1.1 filosofi pemikiran Ki Hajar Dewantara. Adapun kerangka pembelajaran pada modul 1.1 diantaranya yang pertama mulai dari diri yaitu membuat referensi diri tentang pemikiran Ki Hajar Dewantara. Yang kedua, eksplorasi konsep yaitu untuk memperdalam pemahaman kita mengenai konsep pendidikan Ki Hajar Dewantara. Yang ketiga, ruang kolaborasi, yaitu memberi ruang untuk berkolaborasi dengan sesama CGP untuk mengeksplorasi nilai-nilai luhur sosial budaya di daerah untuk menebalkan kekuatan kodrat murid sebagai manusia dan juga sebagai anggota masyarakat. Yang keempat, demonstrasi konseptual, di mana peserta CGP mendesain strategi dalam mewujudkan pemikiran Ki Hajar Dewantara, yaitu pendidikan yang berpihak pada murid, sesuai dengan konteks diri murid dan sosial budaya di daerah asal. Yang kelima, yaitu ruang elaborasi, di mana pemahaman dilakukan dengan menuangkan berbagai pertanyaan mengenai materi refleksi filosofis pendidikan nasional Ki Hajar Dewantara yang akan dibahas bersama instruktur. Yang keenam adalah koneksi antar materi, yaitu membuat kesimpulan dan juga refleksi pengetahuan dan pemahaman baru yang dipelajari dari pemikiran Ki Hajar Dewantara. Azas pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara membedakan kata pendidikan dan pengajaran dalam memahami arti dan tujuan pendidikan. Pengajaran merupakan bagian dari pendidikan dalam memberi ilmu atau berfaedah untuk kecakapan hidup anak secara lahir dan batin. Sedangkan pendidikan merupakan tuntunan terhadap segala kekuatan kodrat yang dimiliki anak agar ia mampu mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai seorang manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Selanjutnya, dasar pemikiran dari Ki Hajar Dewantara. Yang pertama, sistem Among atau menuntun. Yang kedua, sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Yang ketiga, berpihak pada murid. Yang keempat, budi pekerti. Yang kelima, azas trikon, yaitu kontinu, konvergen, dan konsentris. Yang keenam, merdeka lahir dan batin. Yang ketujuh, bukan tabula rasa. Yang kedelapan, pendidik seperti petani atau tukang kebun kehidupan. Hal yang saya percaya tentang murid dan pembelajaran di kelas sebelum saya mempelajari modul 1.1. Yang pertama, pembelajaran lebih dominan dilakukan oleh guru. Yang kedua, siswa diperlakukan dengan cara yang sama. Yang ketiga, sering mengeluh jika banyak siswa yang tidak tuntas setelah diberikan evaluasi. Yang keempat, ketuntasan belajar siswa dilihat dari nilai KKM dan aspek kognitifnya saja. Yang kelima, pembelajaran lebih banyak dilakukan dengan membaca dan menulis saja. Dan yang terakhir, ketuntasan penyampaian materi itu lebih penting daripada memahami karakteristik siswa. Selanjutnya, hal yang berubah dari pemikiran atau perilaku saya setelah mempelajari modul ini. Yang pertama, pembelajaran lebih banyak melibatkan siswa atau student center. Yang kedua, siswa diperlakukan sesuai dengan karakteristiknya masing-masing. Yang ketiga, memberi kesempatan kepada siswa untuk tumbuh sesuai dengan kodratnya. Yang keempat, pembelajaran dilakukan secara menyeluruh, meliputi cipta, rasa, karsa, dan budi pekerti.
Yang kelima, menciptakan pembelajaran yang menyenangkan. Dan yang keenam, guru harus tulus, ikhlas, dan penuh dengan kesabaran dalam menuntun siswa. Hal yang segera saya terapkan lebih baik agar kelas saya mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara. Di antaranya, yang pertama, mengenali karakteristik dan kebutuhan siswa dalam belajar dengan menjalin komunikasi yang baik. Yang kedua, merancang pembelajaran yang bervariatif dan menyenangkan, yang mampu mengakomodasi kebutuhan belajar siswa yang beragam dan sesuai dengan zamannya. Yang ketiga, melibatkan siswa dalam kegiatan belajarnya atau student center melalui model pembelajaran yang bervariatif dan berbasis aktivitas. Yang keempat, pembelajaran dilakukan dengan cara menuntun dan tidak menuntut. Yang kelima, pembelajaran tidak hanya berfokus pada kognitif saja, melainkan juga memperhatikan aspek afektif dan psikomotorik siswa. Harapan kedepannya, guru dan murid dapat berkolaborasi untuk menginisiasi, menciptakan kedalaman rasa takjub dan kasmaran, spiritual, intelektual, dan sosial untuk keselamatan dan kebahagiaan sebagai manusia. Guru dan murid yang merdeka berkolaborasi bersama untuk menggali dan mengembangkan potensi siswa dan mengakomodasi karakteristik masing-masing siswa agar terwujudnya student well-being atau murid yang teladan. Terima kasih. Salam guru penggerak. Bergerak, tergerak, dan menggerakkan.